Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1201-1210. Bab 1201 DVD HD. Setelah melihat kamera digital ini, Feng Yu tiba-tiba teringat bahwa kamera digital akan berkembang menjadi kamera video digital yang dapat mengambil gambar dan video. Saat ini, kamera video digital memang ada. Sekitar tahun 1998, Sony telah memperkenalkan jenis kamera digital. Namun penyimpanannya masih menggunakan floppy disk berukuran 3,5 inci. Kamera video digital tersebut hanya dapat mengambil klip video pendek dan tidak memiliki penyimpanan untuk klip yang lebih panjang. Setelah itu muncul kamera video digital yang menggunakan VCD sebagai tempat penyimpanan. Dan saat ini digunakan DVD sebagai tempat penyimpanan. Beberapa generasi pembangunan telah berlalu. Tapi Feng Yu tahu flash drive atau hard disk akan digunakan di kamera video di masa depan. Dan kamera video DVD akan menjadi usang. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, perusahaan seperti Sony, Toshiba, Dell, akan menetapkan standar format untuk kamera video digital dan standar HDVD. Setelah itu, mereka mendapat untung besar dari biaya otorisasi paten. Kamera video digital produksi dalam negeri saat itu tidak mahal dan menggunakan teknologi Jepang. Di satu sisi, ini telah menghentikan perusahaan China untuk mengembangkan teknologi ini dan memaksa mereka untuk membeli Sony dan teknologi terbaru perusahaan tersebut, membiarkan mereka memonopoli industri ini. Feng Yu mengusap dagunya. Sekarang, hanya ada standar kamera video digital. Haruskah dia mengatur format HDVD terlebih dahulu? Jika Feng Yu menetapkan standar HDVD sekarang, dia dapat menahan perkembangan perusahaan Jepang untuk sementara waktu. Ini juga akan mencegah mereka memonopoli teknologi ini. Feng Yu perlu berdiskusi dengan Philips, Jiang Wanmeng, Su Lihua, dan yang lainnya terlebih dahulu. Dia harus melakukannya meskipun investasi ini tinggi, karena pengembalian di masa depan akan jauh lebih tinggi. Selain itu, teknologi ini dapat digunakan pada ponsel. Di masa mendatang, sebagian besar ponsel dapat merekam video. Jika ponsel angin dan hujan dapat memperkenalkan ponsel yang dapat mengambil video, mereka akan mengejutkan dunia lagi. Tapi Feng Yu harus memutakhirkan format DVD saat ini terlebih dahulu. Wind and Rain Electronics telah menggunakan forum DVD-nya untuk mengembangkan HD DVD. Ini adalah bentuk format DVD yang lebih jernih dan merupakan produk sampingan setelah HDTV dikembangkan. Dengan TV HD, mata telanjang dapat membedakan antara DVD HD dan DVD biasa. Jika memungkinkan, siapa yang tidak ingin menonton film beresolusi lebih tinggi di TV mereka? HD DVD lebih mahal. Itu bukan masalah. Mereka yang mampu membeli TV HD dapat dengan mudah membeli DVD HD. Juga, Feng Yu mengetahui aliansi DVD Sony dan perusahaan-perusahaan Jepang yang didirikan mulai mengembangkan DVD Blu-ray. Ini juga merupakan jenis DVD definisi tinggi, tetapi formatnya berbeda. Seperti Panasonic, JVC, Hitachi, Mitsubishi, Dell, perusahaan Jepang forum DVD beralih haluan dan bergabung dengan aliansi DVD. Perusahaan-perusahaan ini merasa forum DVD bias terhadap mereka. Setelah Panasonic mendapat kursi perwakilan, tidak ada perusahaan Jepang lain yang masuk setelah itu. Itu adalah perusahaan kecil Cina yang masuk. Ini terlalu teduh. Tetapi perusahaan Jepang ini telah lupa bahwa mereka telah berbagi teknologi forum DVD dengan Sony dan perusahaan lain dan bahkan membantu mereka membuat aliansi DVD untuk mendapatkan keuntungan. Jika bukan karena perusahaan-perusahaan ini, forum DVD akan menghilangkan aliansi DVD dengan teknologi, dana, dan jumlah anggotanya sejak lama. Aliansi DVD Blu-ray ini akan menetapkan standar format untuk DVD Blu-ray. Panasonic dan perusahaan lainnya bergabung tanpa ragu. Ini adalah pengkhianatan. Tetapi Feng Yu telah meramalkan ini akan terjadi sejak lama. Untungnya, perusahaan yang mengembangkan DVD HD, seperti Philips, Thomson, Tata, Samsung, Dell, masih bergabung dengan forum tersebut. Selain beberapa perusahaan peralatan konsumen Jepang dan Eropa lapis kedua dan ketiga, sisanya masih dengan forum DVD. Tetapi peralatan konsumen Jepang berada di puncak secara global, dan pengaruhnya tidak dapat diremehkan. Blu-ray DVD dan HD DVD memiliki banyak kesamaan. Misalnya, keduanya menggunakan disk 120 mm untuk penyimpanan dan menggunakan lampu, valet,
405 nanometer untuk membacanya. DVD menggunakan lampu merah 650 nanometer, dan CD menggunakan lampu 780 nanometer. Namun seperti perang format antara aliansi DVD dan DVD, kedua belah pihak menetapkan standar yang berbeda untuk formatnya. HD DVD Fengyu memiliki keunggulan, yaitu proses produksinya sama dengan DVD tradisional. Ini berarti pabrikan tidak perlu memutakhirkan mesin mereka dan hanya perlu mengubah beberapa pengaturan. Untuk penyimpanan satu sisi HD DVD adalah 15G, dan DVD Blu-ray Sony dapat mencapai hingga 25G di satu sisi. Di permukaan, DVD Blu-ray memiliki penyimpanan yang lebih tinggi dan seharusnya lebih populer. Namun Sony dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengetahui bahwa DVD ini hanyalah produk tahap akhir karena flash drive berkembang pesat. Itu benar. Secara teori, DVD dapat menyimpan 16 lapisan data, dan kapasitas maksimum DVD HD Fengyu hanya 180G, sedangkan Blu-ray Sony dapat menyimpan hingga 400G. Sebagian besar peralatan saat ini hanya dapat mengkodekan 2 lapisan, dan sangat sedikit yang dapat mengkodekan 3 lapisan. Peralatan yang dapat menyandikan 4 lapis data masih belum dikembangkan. Format DVD Blu-ray Sony berbeda dari pengkodean tradisional. Ini mengharuskan produsen untuk meningkatkan lini produksi mereka dengan mesin baru. Hal ini akan menambah biaya produksi. HD DVD bisa menang pada awalnya melalui harga. Lagi pula, film HD 2 jam dalam waktu kurang dari 15G dan bahkan film panjang seperti Titanic dapat menggunakan 2 lapisan DVD HD untuk menyimpannya. Tidak perlu mengupgrade peralatan. Namun Sony dan perusahaan Jepang tersebut merasa bahwa DVD Blu-ray mereka juga dapat menyimpan data perusahaan atau berfungsi sebagai cadangan untuk server. Kebanyakan orang akan menyimpan data pada hard disk portabel. Namun, kelemahan utamanya adalah hard disk portabel rapuh dan mudah rusak. DVD Blu-ray tidak mudah rusak. Nantinya, data perusahaan akan disimpan di flash drive. Pada saat DVD Blu-ray ini dikembangkan, kapasitas flash drive harus lebih dari 128G. Dengan flash drive yang lebih kecil dan lebih stabil, mana yang akan dipilih konsumen? Fengyu telah memperkenalkan DVD HD ini untuk mendapatkan keuntungan cepat. Mereka menyeret perusahaan-perusahaan Jepang itu ke dalam perlombaan teknologi DVD definisi tinggi ini. Ini akan mengalihkan perhatian mereka dari pengembangan teknologi flash drive. Perusahaan Jepang ini akan menyesal dalam 2 tahun. Bab 1202 Perebutan anggota untuk menetapkan standar industri. Mendapatkan pengakuan adalah hal yang paling penting. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan standar, semakin cepat standar ini dapat diperkenalkan. Inilah yang terjadi pada standar DVD. Forum DVD memiliki lebih banyak perusahaan yang mendukung mereka dan membiarkan standar mereka menjadi standar industri. Sekarang, kedua belah pihak berhadapan lagi untuk standar DVD definisi tinggi. Aliansi DVD Blu-ray telah menarik semua perusahaan Jepang dari forum DVD ke pihak mereka. Tetapi pada saat yang sama, beberapa anggota aliansi DVD telah beralih ke forum HD DVD. Jika perusahaan-perusahaan Jepang itu bergabung karena proteksionisme, mereka yang meninggalkan aliansi DVD adalah karena keuntungan. Win and Rain Electronics dan Philips telah memutuskan untuk mengesahkan paten DVD mereka kepada mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menghasilkan pemutar DVD, cakram, dan drive optik yang lebih populer. Perusahaan-perusahaan ini harus membeli hak otorisasi paten dari perusahaan-perusahaan Jepang di aliansi DVD. Namun dengan harga yang sama, mereka pasti akan memilih sisi dengan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, forum DVD memiliki keunggulan yang lebih besar. Bang telah berhasil mengembangkan teknologi yang dapat memutar format DVD forum dan DVD Alliance. Pemain DVD Alliance hanya dapat memainkan formatnya. Hal ini mengakibatkan forum DVD mendapatkan keuntungan besar pada pemutar DVD dan drive optiknya. Konsumen tidak akan tahu format apa yang mereka beli DVD. Jika seorang pemain dapat memainkan semua format, dan pemain lain hanya dapat memainkan format tertentu, menurut Anda apa yang akan dipilih konsumen? Juga, HD DVD Forum telah mengumumkan bahwa HD DVD dapat diproduksi dengan lini produksi DVD yang ada. Ini akan menghemat biaya bagi perusahaan kecil tersebut. Lagi pula, tidak setiap perusahaan mampu menginvestasikan jutaan dolar untuk menyiapkan lini produksi baru seperti Sony dan Panasonic. Jika mereka melakukan itu, berapa banyak DVD yang harus mereka jual untuk menutupi biayanya?
Jadi, banyak anggota dari kedua belah pihak beralih. Dan kedua belah pihak juga melakukan yang terbaik untuk menarik perusahaan elektronik lainnya. Perwakilan Thomson mewakili HDDVD Forum untuk bertemu dengan perusahaan film AS untuk mendapatkan dukungan mereka dan meminta mereka untuk tidak bekerja sama dengan DVD Alliance. Perusahaan-perusahaan Jepang itu segera menanggapi hal ini. Yang terpenting sekarang adalah hak perusahaan film itu. Jika perusahaan film tersebut tidak mendukung format mereka, mereka akan kehilangan banyak film dan mempengaruhi keuntungan mereka. Forum DVD telah melakukan ini di masa lalu. Dan perusahaan Jepang tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Thomson adalah perusahaan peralatan konsumen terkemuka di Amerika Utara dan telah bekerja sama dengan semua perusahaan film sebelumnya. Ini adalah keuntungan terbesar mereka. Tentu saja, Sony memiliki perusahaan filmnya sendiri, dan Toshiba memiliki saham di perusahaan film. Pada akhirnya, Sony Pictures dan Disney bergabung dengan forum Blu-ray DVD, dan perusahaan Jepang, seperti Toei dan Toho, juga bergabung dengan Blu-ray DVD Alliance. Lionsgate, 20th Century, MGM, Warner Bros., Dell, bergabung dengan HDDVD Forum. Perusahaan film di Hong Kong, Taiwan, Korea, dan beberapa Eropa juga bergabung dengan faksi HDDVD. Semua perusahaan film Cina juga mulai menggunakan standar HDDVD. Lagi pula, semua perusahaan DVD China telah mendapatkan hak otorisasi paten dari forum DVD. Mereka tidak berani melawan Win and Rain Electronics. Pabrikan PC juga terbagi menjadi dua sisi, mendukung DVD Blu-ray dan HD DVD. Namun yang mengejutkan Feng Yu, Intel mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan standar DVD Blu-ray. Ini sama dengan Microsoft yang mengumumkan dukungannya untuk forum DVD sebelumnya. Itu mengejutkan Philips, Thomson, dan perusahaan lain. Kami memperkenalkan standar DVD, dan apa hubungannya dengan Intel? Anda semua tidak membuat pemutar DVD, drive optik, dan tidak memiliki hak film atau MV. Kenapa kalian semua ikut campur? Microsoft adalah perusahaan perangkat lunak, dan sistem operasinya harus mendukung drive optik. Port drive optik telah distandarisasi sejak lama. Apakah Anda akan membuat port yang berbeda? Itu sebabnya Feng Yu merasa Intel hanya berusaha membuat masalah dan tidak perlu diganggu oleh mereka. Lebih dari 80% pemutar DVD dunia diproduksi di China, dan merek China menguasai lebih dari 60% pangsa pasar. 20% sisanya dimiliki oleh anggota forum DVD lainnya, dan 20% lainnya dimiliki oleh anggota aliansi DVD. Ini sebagian besar adalah merek Jepang. Hampir 50% DVD dunia dibuat di Cina, dan 30% sisanya berasal dari AS. Sisanya berasal dari Jepang, Eropa, dan negara lainnya. Dalam hal pemutar DVD atau disk, China masih menjadi pemimpin, dan Win and Rain Electronics serta Aiwa Electronics memainkan peran utama. Perusahaan elektronik internasional telah mengakui China adalah yang terkuat dalam hal industri DVD. Hanya perusahaan Jepang yang tidak mau mengakuinya. Kali ini, forum DVD yakin dengan teknologi HD DVD mereka karena Win and Rain Electronics dan Aiwa Electronics telah mulai mengembangkan teknologi ini 2 tahun lalu. Sony dan aliansi mereka lainnya baru mulai mengembangkan DVD Blu-ray mereka belum lama ini. Pemutar DVD HD dan cakram format baru akan segera diluncurkan di pasar, dan Sony memerlukan setidaknya 1 tahun lagi sebelum mereka dapat meluncurkan produk mereka. Meskipun pasar tidak akan penuh ketika mereka memasuki pasar, mereka membiarkan HD DVD unggul. Selama periode ini, banyak perusahaan elektronik yang tidak pernah memproduksi DVD juga mulai memihak. Beberapa memilih HD DVD Forum, dan beberapa memilih untuk bergabung dengan aliansi DVD Blu-ray. Secara keseluruhan, HD DVD memiliki lebih banyak anggota. Dan yang lebih penting, mereka memiliki lebih banyak produsen pemutar DVD dan perusahaan film. Tetapi keunggulan perusahaan Jepang adalah TV HD mereka. Teknologi TV HD mereka adalah yang terbaik di dunia. Jika Anda membeli pemutar DVD definisi tinggi, Anda harus menggunakannya dengan TV HD. Apa gunanya menggunakan TV biasa di mana Anda tidak bisa membedakan antara standar dan definisi tinggi? Namun perusahaan Jepang tersebut tidak menyangka teknologi TV LCD berkembang begitu cepat dan menyalip TV plasma. TV HD juga bisa dibuat dengan LCD. Perusahaan Jepang telah menciptakan hambatan teknologi untuk teknologi TV plasma mereka dan membuat HD DVD lebih kompetitif. Ketika semua orang mencoba untuk mendapatkan lebih banyak anggota,
Wind and Rain Electronics mengumumkan peluncuran pemutar DVD HD pertama. Sony dan perusahaan lain tercengang. Bagaimana mereka mengembangkan HD DVD begitu cepat? Jika mereka memiliki pemutar, apakah mereka memiliki cakram HD DVD? Segera setelah pengumuman tersebut, beberapa perusahaan film Hong Kong mulai menjual film HD DVD. Era HD telah tiba. Bab 1203 mengajar Fatih Huang sore hari. Feng Yu mulai melihat-lihat forum di kantornya. Besok adalah hari tahun baru. Banyak karyawannya dari tempat lain, termasuk staf manajemen yang lebih tinggi, sedang cuti. Itu sebabnya dia, sebagai lokal, tetap tinggal. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya juga. Bos, ada beberapa orang di bawah yang ingin bertemu denganmu. Mereka adalah bos pabrik DVD di China, dan datang dari Guangdong. Wu Zigang melaporkan. Wu Zigang adalah wakil manajer umum Taihua Holdings sekarang dan ditempatkan di Beijing. Dia adalah salah satu dari sedikit orang pertama yang mengikuti Feng Yu, dan banyak orang mengatakan dia telah menguasai gaya Feng Yu. Temperamennya terlalu mirip dengan bosnya. Ketika Wu Zigang sedang dalam suasana hati yang baik, dia tidak keberatan memberi pihak lain lebih banyak keuntungan dalam kerjasama. Tetapi ketika suasana hatinya sedang buruk, dia akan mengabaikan Anda bahkan jika Anda memberinya uang. Jika ini perusahaan lain, Wu Zigang mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi manajemen menengah, apalagi manajemen puncak. Tapi di Taihua Holding, ini bukan masalah. Pertama, Wu Zigang memiliki ingatan yang baik seperti Feng Yu. Dia dapat mengingat nama semua orang yang dia temui dan mengerjakan pekerjaannya dengan serius. Dia adil untuk semua staf dan merupakan orang yang menetapkan bonus tinggi untuk mereka. Feng Yu telah menginstruksikannya untuk mengeluarkan persentase tertentu dari keuntungan tahunan mereka sebagai bonus kepada staf dan mengalokasikan sesuai dengan kontribusi mereka. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin berbicara denganmu. Wind and Rain Electronics dan Aiwa Electronics telah memperkenalkan pemutar DVD HD. Mereka menanyakan apakah kami dapat menurunkan biaya otorisasi untuk paten DVD lainnya. Saya tahu mereka sedang berjuang dan ingin mencari bantuan. Jawab Wu Zigang. Di Guangdong, ada lebih dari 50 produsen DVD. Mereka memasok ke pasar China, tetapi mereka juga mengekspor ke seluruh Asia Tenggara. Feng Yu telah menetapkan biaya otorisasi yang lebih rendah ke pabrik-pabrik domestik, dan dengan biaya tenaga kerja yang murah, biayanya tidak tinggi. Dengan demikian, mereka dapat menetapkan harga yang kompetitif. Namun karena semakin banyak orang yang mulai menggunakan PC, kebanyakan orang lebih memilih untuk membeli PC yang dilengkapi dengan drive optik. Mereka juga dapat menonton film tetapi di layar yang lebih kecil. Monitor umum hanya 17 dan 19 inci, dan 14 inci baru saja usang. Monitor 21 inci baru mulai menjadi populer. Ada terlalu banyak pabrik di Guangdong, dan sangat kompetitif. Hal ini mengakibatkan biaya tenaga kerja meningkat. Sony dan merek Jepang lainnya juga menurunkan harga pemutar DVD mereka, menyebabkan Wind and Rain, Aiwa, dan Philips menurunkan harga mereka. Oleh karena itu, pabrik-pabrik ini kehilangan daya saingnya. Ini mungkin baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tetapi mereka tidak dapat bertahan jika ini terus berlanjut. Dalam setahun, setidaknya setengah dari pabrik akan ditutup. Barang-barang mereka tidak bisa dijual, dan kalaupun mereka menjual, itu akan merugi. Semakin banyak mereka menghasilkan, semakin banyak kerugian yang mereka derita. Panggil mereka. Bagaimanapun, mereka telah membantu kami memperkenalkan DVD di masa lalu. Jika mereka benar-benar menghadapi kesulitan, kami dapat menurunkan biaya otorisasi lebih lanjut. Feng Yu dapat membiarkan pabrik-pabrik ini tutup dan mendapatkannya untuk memproduksi pemutar DVD HD. Ini akan menjadi yang terbaik untuknya. Tetapi Feng Yu tidak melakukan ini. Bagaimanapun, mereka adalah rekan senegaranya. Tentu saja, itu masih harus bergantung pada karakter para bos ini. Jika mereka mengendarai mobil mewah, tinggal di bungalow besar, tetapi tidak membayar pekerjanya karena pabrik mereka tidak menghasilkan uang, Feng Yu pasti tidak membantu mereka. Sekitar 20 hingga 30 orang memasuki kantor Feng Yu. Kantor Feng Yu di Beijing tidak terlalu besar untuk menampung mereka, dan dia membawa mereka ke ruang pertemuan. Feng Yu menyesap teh dan menatap bos sambil tersenyum. Kalian semua terlihat akrab. Saya dapat mengingat beberapa nama Anda. Apa yang kalian semua inginkan dariku? Feng Yu meletakkan cangkir tehnya. Para bos itu saling memandang.
dan tidak ada yang mau berbicara terlebih dahulu. Fatih Huang, kami telah berbisnis selama sekitar 10 tahun. Apakah kamu yang membawa semua orang ke sini? Fatih Huang mulai berurusan dengan Taihua Trading ketika Feng Yu menjual kipas angin listrik, diikuti oleh humidifier, kipas tanpa pisau, sepeda motor, mobil, Dia menjual hampir semua produk Feng Yu. Sebagai distributor untuk Guangdong, Hainan, dan Guangxi, dia telah menghasilkan setidaknya beberapa miliar RMB sekarang. Selain itu, Fatih Huang juga mendirikan pabrik pemutar VCD dan DVD dan menghasilkan banyak uang saat itu. Sisanya mungkin kesulitan, tapi Fatih Huang jelas bukan salah satu dari mereka. Fatih Huang tersenyum. Manajer Feng, saya hanya mengatakan saya ingin mencari bantuan Anda, tetapi mereka bersikeras untuk ikut. Kamu harus percaya aku. Saya di sini bukan untuk membuat masalah bagi Anda. Feng Yu memutar matanya. Jika Fatih Huang adalah seorang pengusaha yang jujur, memiliki reputasi yang baik, dan juga rekan lamanya, Feng Yu tidak akan pernah mempercayainya. Manajer Feng, negara-negara lain ini tidak lagi memproduksi pemutar VCD, tetapi kami masih memproduksi mobil. Bisakah biaya otorisasi paten diturunkan? Kami benar-benar tidak punya pilihan karena kami tidak menghasilkan uang sekarang. Tidak perlu memproduksi VCD player lagi. Baiklah. Saya akan menurunkan setengah biaya otorisasi DVD untuk Anda semua. Biaya paten Super VCD juga akan diturunkan setengahnya. Win and Rain dan Super VCD Aiwa akan berhenti diproduksi besok, dan Anda semua dapat berbagi pasar. Pemutar Super VCD dan DVD dapat memutar disk VCD, tetapi pemutar VCD tidak dapat memutar disk dengan kualitas lebih tinggi. Itu sebabnya tidak ada gunanya memproduksi pemutar VCD lagi. Feng Yu tahu orang-orang ini ingin memasuki pasar desa, dan mereka seharusnya menjual pemutar Super VCD. Jika tidak, penduduk desa tersebut mungkin akan membeli pemutar yang paling murah tetapi tidak dapat memutar cakram apapun. Fatih Huang dan yang lainnya sangat gembira. Terima kasih, Manajer Feng. Kami juga berpikir untuk menghentikan produksi VCD player dan hanya memproduksi Super VCD dan DVD player. Oh, kapan kita bisa mendapatkan otorisasi untuk memproduksi HD DVD player? Juga, berapa biaya paten untuk encoding disk? Saya hanya bisa menjual otorisasi kepada Anda semua tahun depan, dan harganya akan tergantung pada pasar saat itu. Tapi saran saya untuk Anda semua adalah mencoba untuk beralih ke bisnis lain. Anda semua tidak membangun merek Anda dan tidak akan tumbuh besar. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini adalah bisnis lapis ketiga dan hanya bergantung pada harga, dan ketahanan risiko mereka terlalu lemah. Jika dia tidak menurunkan biaya otorisasi, setidaknya setengah dari mereka akan bangkrut dalam setahun. Sisanya saling memandang dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setidaknya mereka masih bisa menghasilkan uang untuk 3-5 tahun ke depan dengan menjual HD DVD player. Mereka akan mengumpulkan beberapa juta setelah 3-5 tahun. Dan belum terlambat bagi mereka untuk beralih perdagangan. Semua orang pergi, tapi Fatih Huang tetap tinggal. Manajer Feng, apa maksudmu dengan beralih ke bisnis lain? Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Pekerja Anda tidak buruk, tetapi mereka tidak memiliki keunggulan di bidang lain. Anda harus fokus pada keahlian mereka. Tingkatkan keuntungan pekerja saya. Fatih Huang menatap Feng Yu dengan tatapan kosong. Dia tidak mengerti. OM produsen peralatan asli. Apakah kamu mengerti? Bab 1204 produsen peralatan asli OM juga harus menetapkan standar. Manajer Feng, ini saran yang kamu berikan untukku setelah berpikir begitu lama. Fatih Huang kecewa. Menjadi OM bekerja untuk orang lain. Dan statusnya akan menjadi yang terendah. Old Huang, menurutmu supermarket itu apa? Itu hanya toko kecil yang diperbesar beberapa kali. Tapi mengapa toko kecil itu untung kecil? Tapi supermarket bisa mendapat untung berkali-kali lipat dari mereka. Supermarket lebih besar dan menjual lebih banyak produk. Kamu sebagian benar. Alasan sebenarnya adalah nilai inti dari supermarket. Supermarket telah menetapkan standar untuk harga pokok produk mereka. Untuk mempertahankan keuntungan mereka, mereka akan membatasi biaya produk Anda. Jika biaya Anda terlalu tinggi, akan sulit untuk bertahan hidup. Harga suatu produk mungkin berbeda di toko-toko kecil di sepanjang jalan yang sama. Tetapi di supermarket Taihua, harga produk yang sama akan sama di semua gerai mereka. Ini adalah biaya standar panggilan. Fatih Huang mengangguk dengan bingung.
Tapi apa hubungannya dengan menjadi OM? Inti menjadi OM adalah kapasitas produksi dan tenaga kerja. Ini sama dengan supermarket untuk menetapkan biaya standar. Jika orang lain dapat menghasilkan 100 produk dalam 8 jam dan Anda dapat menghasilkan 120 produk pada saat yang sama, Anda akan menghasilkan uang. Pada saat yang sama, orang lain harus mengikuti standar Anda. Ini mirip dengan menetapkan tolok ukur dalam industri. Tapi berapa banyak yang bisa saya hasilkan jika saya bisa menghasilkan 20 produk lebih banyak dari yang lain? Kami juga akan kehilangan kesempatan untuk membangun merek kami. Fatih Huang ragu-ragu. Dia tahu nilai dari merek yang sudah mapan. Old Huang, apakah grup Lenovo negara kita kuat? Tentu saja. Penjualan mereka adalah yang tertinggi di Asia. Dan saya dengar mereka juga produsen PC nomor 1 di dunia. Fatih Huang tahu Feng Yu memiliki saham di Lenovo. Dan Lenovo Group memang kuat. Produksi pabrik Lenovo Group tidak tinggi. Sebagian besar suku cadang mereka berasal dari OEM. Bahkan pabrik Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics kami pernah menjadi OEM, terutama yang memproduksi monitor LCD untuk Lenovo. Jika ini tidak menguntungkan, menurut Anda apakah saya akan melakukannya? Saya dapat memproduksi lebih banyak pemutar DVD dan menendang pabrik-pabrik kecil seperti Anda semua. Dengan cara ini, saya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Keuntungan dari pemutar DVD jauh lebih tinggi daripada biaya otorisasi paten tersebut. Ini karena Lenovo membayar kami dengan baik untuk menjadi OEM mereka. Selain itu, mesin dan peralatan kami beroperasi 24 jam, selain selama pemeliharaan. Ini akan meningkatkan keuntungan pabrik kita dan juga membuat pekerja produksi kita menghasilkan lebih banyak uang. Guangzhou dan Shenzhen memiliki banyak pabrik dan menguntungkan dalam hal perekrutan. Jika Anda dapat menggabungkan semua pabrik ini dan meningkatkan skala, meningkatkan efisiensi, Anda pasti dapat menghasilkan banyak uang, kata Feng Yu. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Foxconn telah menetapkan standar untuk OEM. Mereka meningkatkan efisiensi pekerja mereka dan menjadi pemimpin industri. Keuntungan tahunan mereka bukanlah jumlah yang kecil. Tetapi mereka menghadapi beberapa masalah kemudian karena manajemen mereka yang keras dan biaya tenaga kerja yang meningkat di China. Pada akhirnya, mereka mengalihkan sebagian besar produksinya ke India dan negara lain dengan biaya tenaga kerja rendah. Foxconn telah memasuki Fortune Global 500 sebagai OEM, yang merupakan pencapaian yang mencengangkan. Manajer Feng, saya kira-kira mengerti apa yang Anda bicarakan. Anda menyarankan saya untuk meningkatkan skala dan efisiensi saya untuk menurunkan biaya dan keuntungan saya dari sana, bukan? Feng Yu mengangguk. Itu benar. Tapi kamu melewatkan poin penting, yaitu menetapkan standar. Anda harus membuat semua OEM mengikuti standar yang Anda tetapkan. Jika mereka di bawah standar Anda, keuntungan mereka akan jauh lebih rendah, atau bahkan tidak mendapatkan pesanan apapun. Saya bisa mendapatkan pabrik-pabrik itu dengan mudah sekarang. Pabrik-pabrik itu tidak besar dan tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Jika saya memberitahu mereka bahwa saya ingin mendapatkannya dan mengambil alih semua pekerja mereka, mereka akan dengan senang hati menjualnya. Setelah bergabung dengan semua pabrik itu, efisiensi kami meningkat dan biaya diturunkan. Tetapi kami belum menerima pesanan apapun. Tidak peduli seberapa keras dan terampilnya Anda, percuma jika tidak ada pekerjaan. Karena saya menyarankan ini kepada Anda, saya jamin Anda akan memiliki pekerjaan. Misalkan Anda benar-benar dapat memperoleh semua pabrik itu dan mencapai skala ekonomi. Dalam hal ini, saya akan mengizinkan Anda memproduksi beberapa pemutar DVD HD, ponsel, MP3, flash drive, dan bahkan komponen PC atau merakit PC. Setelah Anda menerima pesanan kami, Anda tidak akan kesulitan mendapatkan pesanan lain. Mata Fatih Huang berbinar saat mendengar Feng Yu akan memberinya perintah. Dia tahu pesanan manajer Feng akan besar, dan pabrik kecilnya saat ini tidak akan memenuhi pesanan. Manajer Feng, bisakah kamu memberiku perintah terlebih dahulu? Saya akan memikirkan cara untuk melengkapinya sesuai kebutuhan Anda. Fatih Huang tiba-tiba punya ide lain. Dia ingin menjadi kontraktor umum dan meneruskan pesanan ke pabrik lain. Feng Yu memutar matanya. Bagaimana menurutmu? Fatih Huang tersenyum malu. Manajer Feng, jika Anda tidak menurunkan biaya otorisasi paten lebih awal, saya tidak akan kesulitan mengambil alih pabrik-pabrik itu. Tapi sekarang, saya perlu menghabiskan lebih banyak uang untuk membelinya. Tentu saja, saya masih mampu membelinya. Tetapi saya masih belum terlalu percaya diri.
Kamu ingin menandatangani kontrak dengan kami terlebih dahulu. Fatih Huang mengangguk dengan marah. Bisakah saya? Tentu saja tidak. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bagaimana jika saya memberi Anda kontrak, dan Anda tidak dapat memenuhinya? Sangat mudah untuk mengejar tanggung jawab Anda, tetapi penjualan kami akan terpengaruh. Lalu, manajer Feng, bagaimana saya harus menetapkan standar yang Anda sebutkan? Pernahkah Anda mendengar tentang Foxconn? Mereka adalah OEM terbesar dari Lenovo dan Win Rain Mobile. Mereka menetapkan standar OEM untuk produk 3C komputer, elektronik konsumen, dan komunikasi. Jika Anda dapat bekerja dengan mereka, Anda akan berhasil. Foxconn, itu mereka. Manajemen pekerja mereka terlalu keras. Banyak pekerja kami berasal dari Foxconn. Fatih Huang tidak menyukai Foxconn. Manajemen juga harus manusiawi. Para pekerja itu membantu mereka menciptakan nilai. Dan bagaimana mereka bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Pabrik itu pasti akan bermasalah. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan China, semakin sulit untuk menemukan pekerja berupa rendah, tidak terampil, dan tidak berpendidikan. Seharusnya ada banyak pekerja seperti itu dari wilayah barat. Tetapi setelah program Guangcai dimulai di sana, banyak penduduk setempat yang kembali ke rumah karena mereka dapat mencari pekerjaan di kampung halaman mereka. Jika para pekerja dapat menemukan pekerjaan di dekat rumah mereka, mengapa mereka harus bepergian ke luar negeri untuk mencari pekerjaan? Karena menurut Anda Foxconn terlalu keras terhadap pekerjanya. Dapatkah Anda memikirkan cara untuk menjadi lebih efektif daripada mereka dan menetapkan standar Anda? Meskipun keuntungan Anda akan jauh lebih rendah dari mereka pada awalnya, budaya perusahaan Anda akan membuat perusahaan Anda bertahan lebih lama. Bab 1205 DVD Portabel. Fatih Huang pergi dengan penuh semangat. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sedini mungkin. Semakin awal dia memperoleh pabrik-pabrik kecil itu, semakin cepat dia dapat menerima pesanan dari Feng Yu. Fatih Huang tidak pernah khawatir saat berhadapan dengan Feng Yu karena Feng Yu akan membiarkan mereka mendapatkan keuntungan yang wajar. Feng Yu telah menyebutkan tidak ada keadilan mutlak dalam bisnis, tetapi kedua belah pihak mendapatkan keuntungan adalah dasar. Jika tidak, itu akan disebut eksploitasi. Feng Yu menggelengkan kepalanya saat dia melihat Fatih Huang pergi. Fatih Huang telah tumbuh jauh lebih gemuk beberapa tahun ini dan terlihat seperti bakso berjalan. Tapi ini juga menunjukkan bahwa Fatih Huang baik-baik saja sekarang. Jika bos lain tidak datang untuk menemui Feng Yu, Fatih Huang tidak akan ikut. Feng Yu tiba-tiba tidak memberikan saran ini kepada Fatih Huang. Lenovo, Win Rain, dan produk merek lainnya diproduksi dari pabrik dan OEM mereka sendiri. Di antara OEM, Foxconn adalah pemasok terbesar mereka. Liu Chuanzi telah berdiskusi dengan Feng Yu tentang Foxconn. Foxconn memiliki terlalu banyak pesanan, dan orang Taiwan itu cukup sombong. Dia ingin mendapatkan OEM lain yang kuat untuk mengambil beberapa pesanan Foxconn. Selanjutnya, Feng Yu memiliki ide baru dan membutuhkan pabrik untuk memproduksi produk ini. Pabrik-pabrik di bawah Taihua Holdings berada dalam kapasitas penuh. Meskipun para pekerja dapat bekerja lembur untuk meningkatkan produksi mereka, itu tidak terlalu efektif. Produk baru yang ingin diproduksi oleh Feng Yu disebut Portable DVD Player. Apa itu pemutar DVD portabel? Ini adalah pemutar DVD mini, tanpa fitur rumit, dan memiliki layar LCD, speaker, dan baterai seperti laptop. Banyak orang ingin menonton film favorit mereka selama perjalanan mereka. Tentunya hal ini juga bisa dilakukan dengan laptop. Namun laptop termurah di pasaran berkisar antara 7 hingga 8.000 RMB, dan tidak semua orang mampu membelinya. Selain itu, tidak banyak orang yang tahu cara menggunakan PC. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, orang Cina mengembangkan pemutar DVD portabel karena alasan ini dan cukup populer. Ada dua jenis pemutar DVD portabel. Yang satu terlihat seperti laptop, dan yang lainnya memiliki layar LCD yang dapat dilepas. Ketika produk ini pertama kali muncul di pasar, terjual sekitar 3 hingga 4.000 RMB dan kemudian turun menjadi beberapa ratus RMB. Meski harga jualnya tinggi, produk ini masih sangat laris. Banyak orang tua akan membelinya untuk menonton opera dan membawanya ke taman. Itu berarti audiens yang ditargetkan dari produk ini telah berpindah dari keluarga ke orang tua. Ketika Feng Yu memberitahu Jiang Wanmeng tentang ide ini, dia juga merasa itu akan berhasil. Pemutar DVD mereka sekarang memiliki lebih banyak fungsi, yang terlihat dari bertambahnya jumlah tombol pada remote control mereka.
Tapi Feng Yu ingin menghilangkan semua fungsi rumit itu dan kembali ke dasar. Dia hanya ingin itu diputar, dijeda, dipercepat. Feng Yu hanya menginginkan beberapa tombol dasar pada pemain ini. Jiang Wanmeng membuat sketsa sederhana dari pemain ini. Itu hanya memiliki layar, speaker, baterai, drive optik, dan beberapa tombol. Dan Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa inilah yang dia inginkan. Tapi Jiang Wanmeng memikirkan ide lain. Pemutar DVD portabel ini mungkin memiliki layar LCD, tetapi harus memiliki konektor untuk menyambungkan ke layar eksternal. Ini berarti dapat digunakan sebagai pemutar DVD di rumah. Pemutar ini dapat dihubungkan ke TV dan tetap menontonnya di layar LCD di luar. Meskipun pemain ini memiliki fungsi yang lebih rendah daripada pemain lain di pasaran, portabilitas pemain ini seharusnya membuatnya populer. Feng Yu berpikir sejenak dan merasa ini adalah saran yang bagus. Pabrik mereka tidak dapat memproduksi produk ini, dan mereka harus meminta OEM untuk memproduksinya. Ketika penanggung jawab Chang Hong mendengar Wind and Rain Electronics akan mengembangkan pemutar DVD portabel, mereka langsung memikirkan TV portabel di luar negeri. Ini adalah TV portabel yang hanya dapat menerima saluran televisi terestrial dengan antenanya. Respon pasar terhadap produk ini rata-rata. Meski begitu, Chang Hong merasa tidak banyak saluran TV satelit di China, dan orang China terbiasa menonton saluran lokal mereka. Orang Amerika telah menemukan TV portabel ini, tetapi saluran TV AS sebagian besar adalah kabel atau satelit. Itu sebabnya produk ini tidak berhasil di sana. Namun produk yang tidak populer di AS tidak berarti tidak akan populer di China. Chang Hong berharap dapat berdiskusi dengan Wind and Rain Electronics untuk mengembangkan produk ini dan mengintegrasikan DVD dan TV portabel bersama-sama. Dengan cara ini konsumen tetap dapat menonton TV tanpa disk DVD. Produk ini akan semakin populer dengan fitur tambahan. Feng Yu terkejut melihat pemimpin Chang Hong ini memiliki pandangan jauh ke depan. Di kehidupan sebelumnya, pemutar DVD portabel memang memiliki fungsi ini di kemudian hari. Feng Yu berpikir tidak ada yang bisa memikirkan hal ini, tapi dia menganggap orang lain terlalu enteng. Dia mengetahui potensi produk ini dari ingatannya di kehidupan sebelumnya. Tetap saja, semua orang melihatnya melalui pengalaman dan pandangan ke depan mereka. Feng Yu segera memberitahu Jiang Wanmeng untuk menyetujui kerjasama ini. Jika mereka bisa menggabungkan kedua fitur tersebut, pasar mereka akan lebih besar. Misalnya, beberapa orang tinggal di kamar sewaan. Tuan tanah mungkin tidak menyediakan TV, dan akan merepotkan mereka saat pindah jika mereka memiliki TV. Jika mereka perlu membeli pemutar DVD lain, itu akan lebih mahal dan merepotkan. Jika sebuah produk berfungsi sebagai TV dan pemutar DVD, orang-orang ini pasti akan mempertimbangkannya. Kelompok orang lain yang akan tertarik dengan produk ini adalah para pengembara itu. Tidak nyaman bagi pengembara untuk membawa TV besar karena mereka sering berpindah-pindah. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, wilayah yang paling laris untuk produk ini adalah padang rumput. Para pengembara biasa bernyanyi dan menari di sekitar api atau mendengarkan radio di masa lalu. Sebagian besar pengembara ini kaya, dan banyak keluarga memiliki setidaknya beberapa ratus sapi dan kambing. Penghasilan mereka jauh lebih tinggi daripada rata-rata rumah tangga, dan mereka tidak perlu membayar rumah atau mobil mereka. Feng Yu hanya menginginkan DVD portabel. Tapi setelah menerima saran Jiang Wanmeng dan pemimpin Chang Hong itu, akan memakan waktu setidaknya 2 bulan sebelum dikembangkan. Bahkan jika produk ini dikembangkan setelah 1 tahun, itu akan tetap tepat waktu. Mungkin produk ini akan lebih menguntungkan daripada HD DVD player. Bab 1206 Li Zekai yang frustrasi setelah hari tahun baru. Feng Yu terbang ke Hong Kong untuk memeriksa investasi Wind and Rain Consulting. Setelah kejadian itu, konsultan angin dan hujan membeli emas sekitar $275 Amerika Serikat dan menjualnya sekitar $290 Amerika Serikat. Feng Yu ingat dari kehidupan sebelumnya bahwa fluktuasinya sangat besar. Dalam hidup ini, emas London mencapai $294 Amerika Serikat per ons, tetapi lebih fluktuatif. Sebagian besar investor seperti Feng Yu dan menyelesaikan kontrak mereka begitu emas naik di atas $290 Amerika Serikat. Tentu saja, beberapa penjudi menyelesaikan kontrak mereka dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi beberapa dari mereka melakukan kesalahan. Mereka mengira harga emas akan berada di atas $300 Amerika Serikat. Sekitar waktu ini, Wind and Rain Consulting mulai bertaruh sebaliknya.
Mereka mulai kekurangan emas. Banyak orang bingung. Selama perang, harga emas harus naik. Mengapa Win and Rain Consulting bertaruh pada harga emas untuk jatuh? Ketika AS mengumumkan akan mengirim pasukannya ke Afghanistan, harga emas mulai turun dan jatuh di bawah $275 Amerika Serikat. Ini karena sebagian besar investor merasa AS bisa menang dengan mudah, dan ekonomi mereka akan pulih dengan cepat. Lebih banyak orang akan menginvestasikan uang mereka di pasar saham AS ketika itu terjadi. Ini adalah saat keluarga Fu, keluarga Li, dan yang lainnya masuk. Mereka telah melewatkan fluktuasi pertama. Meskipun Win and Rain Consulting tidak menggunakan leverage yang tinggi, jumlah yang diinvestasikan sangat besar. Mereka menghasilkan keuntungan beberapa miliar USD dalam 2 bulan. Ketika harga emas jatuh kembali ke $275 Amerika Serikat, Win and Rain Consulting mulai membeli emas lagi. Kali ini, Feng Yu memberitahu yang lain untuk berspekulasi dalam jangka panjang. Mengapa? Pasalnya, perang di Afghanistan tidak secepat yang diharapkan AS, dan pasukan AS menghadapi perlawanan sengit. Kali ini menjadi perang nyata, yang merupakan masa-masa sulit yang disebutkan Feng Yu. Harga emas berfluktuasi dan tidak menunjukkan tanda-tanda naik sekarang. Karena emas jatuh kembali ke $275 Amerika Serikat pada awal Oktober, emas tidak naik di atas $280 Amerika Serikat. Bahkan jatuh kembali ke $272 Amerika Serikat beberapa kali. He Zhaoji dan yang lainnya mengeksekusi transaksi ini dengan mudah karena mereka tidak menggunakan leverage tinggi dan melakukan lindung nilai. Bahkan jika emas turun di bawah $260 Amerika Serikat, mereka dapat menyelesaikan kontrak tepat waktu dan mencegah kerugian. Tapi keluarga Li, terutama Li Zekai, frustasi. Li Zekai telah memasuki pasar emas saat emas berada di puncaknya, $290 Amerika Serikat. Setelah itu, emas menyelam. Jika Feng Yu tidak meminta anak buahnya untuk memberitahu mereka untuk melakukan lindung nilai, Li Zekai akan kehilangan semua uangnya. Tapi untungnya, dia tidak mengalami kerugian. Tapi dia tidak menghasilkan uang. Juga, Superman Li tidak meminjamkan uang lagi untuk berinvestasi di pasar emas. Feng Yu telah mengingatkannya bahwa harga emas akan bergejolak saat AS mengumumkan akan mengirim pasukannya. Itu akan naik banyak atau jatuh. Tapi Li Zekai bertaruh harga emas akan naik. Jika Superman Li tidak mentransfer dana untuk menyelamatkannya, Li Zekai akan menderita kerugian besar. Keluarga Fu juga berinvestasi. Tetapi Fu Rongqi adalah salah satu pedagang keuangan top Asia. Bisnis utamanya adalah investasi keuangan. Dan dia memiliki tim yang besar dan kuat untuk mendukungnya. Keluarga Fu juga percaya pada Feng Yu bahwa emas akan naik di masa depan. Tapi mereka juga tahu tentang kemungkinan menyelam. Itu sebabnya keluarga Fu melakukan lindung nilai terhadap investasi mereka dan menggunakan leverage yang rendah. Meskipun pengembalian keluarga Fu tidak setinggi konsultasi angin dan hujan, mereka menghasilkan sekitar 400 hingga 500 juta dolar Amerika Serikat dengan investasi beberapa miliar USD. Keluarga Fu juga merasa harga emas akan naik, tetapi mereka tidak akan pernah menempatkan semua telurnya dalam satu keranjang. Mereka masih berinvestasi di instrumen lain dan mencadangkan sejumlah dana darurat. Superman Li memberitahu Li Zekai. Tidak apa-apa jika Anda ingin melakukan trading finansial. Tetapi Anda harus belajar dari Feng Yu dan membentuk tim profesional. Feng Yu memberitahu Anda emas akan naik ketika AS mengirim pasukan mereka ke Afghanistan. Tetapi apakah Anda tahu detailnya? Anda hanya tahu bahwa emas akan naik. Dan Anda memasang taruhan Anda. Jika Feng Yu tidak memberitahu Anda kapan harus mempersingkat pasar, Anda bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meminjam uang dari saya untuk memulihkan kerugian Anda. Selama periode tersebut, harga emas berfluktuasi namun tidak naik. Keluarga Fu bisa menunggu karena Feng Yu mengatakan ini akan menjadi investasi jangka panjang. Tapi Li Zekai tidak sabar. Emas telah meningkat menjadi hampir $290 Amerika Serikat. Tetapi mengapa Win and Rain Consulting dan keluarga Fu tidak menyelesaikan kontrak mereka? Jadi, Li Zekai menelepon Feng Yu untuk menanyakan kapan dia harus menyelesaikan kontraknya di masa depan. Feng Yu memberitahunya bahwa emas akan naik di atas $300 Amerika Serikat dan mungkin mencapai $350 Amerika Serikat tahun ini. Tapi mungkin butuh beberapa waktu. Kecuali terjadi sesuatu yang drastis. Jangan selesaikan kontrak sekarang. Li Zekai terkejut. Apa yang Feng Yu katakan?
harga emas akan naik menjadi $350 Amerika Serikat. Dia benar-benar mengabaikan kata mungkin. Ketika Feng Yu datang ke Hong Kong, Li Zekai dan Fu Guangzheng bergegas ke Win and Rain Consulting untuk menemuinya. Kakak Kai, aku minta maaf karena tidak membuat diriku jelas dan membuatmu hampir menderita kerugian besar. Feng Yu meminta maaf. Dia tidak tahu Li Zekai sangat tidak profesional dan hanya menyewa satu broker untuk membantunya. Li Zekai juga merasa malu. Kakak Feng, aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika Anda tidak mengingatkan saya untuk mempersingkat pasar, saya akan kehilangan semua uang saya. Untungnya kali ini hanya menakut-nakuti. Meskipun saya tidak menghasilkan uang, saya juga tidak mengalami kerugian. Pada saat yang sama, Anda mengingatkan saya bahwa tidak semua orang bisa berdagang berjangka. Hahaha, berhentilah saling meminta maaf dan berterima kasih. Zekai, saya pikir Anda sebaiknya menginvestasikan uang Anda ke dalam investasi saya atau Win and Rain Consulting. Meskipun kami membebankan komisi yang lebih tinggi, kami tidak akan mempertaruhkan uang Anda. Fu Guangzheng tertawa. Terima kasih atas saranmu. Saya mencoba untuk belajar. Li Zekai tidak akan pernah membiarkan Fu Guangzheng menangani uangnya. Dia juga bisa mendapatkan pengembalian yang tinggi jika dia berinvestasi di tempat lain. Meskipun harga saham perusahaan keluarga Li telah jatuh, nilai aset tetap mereka semua meningkat, terutama aset China. Li Zekai sombong dan tidak akan pernah membiarkan Fu Guangzheng berinvestasi untuknya. Itu akan mengakui dia lebih rendah dari Fu Guangzheng. Dia dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Feng Yu menginvestasikan uangnya, tetapi dia masih lebih suka melakukannya sendiri. Lagi pula, dia bisa menghemat komisi. Win and Rain Consulting membebankan komisi setidaknya 20% untuk masing-masing miliknya. Saya mengerti Anda ingin menginvestasikan diri Anda sendiri, tetapi Anda harus lebih berhati-hati kali ini. Feng Yu tersenyum. Bab 1207 keluarga Zheng ingin bekerja sama di tahun depan. Harga emas akan bergerak naik bahkan mencapai $350 Amerika Serikat. Ini berarti bahkan jika Feng Yu tidak menggunakan leverage, dia akan mendapatkan pengembalian lebih dari $10 miliar Amerika Serikat dari dana besar yang dia investasikan. Juga, mengapa Feng Yu tidak menggunakan leverage? Dia menggunakan leverage rendah dan juga lindung nilai untuk menurunkan risikonya. Keuntungan Win and Rain Consulting untuk tahun ini akan menjadi beberapa kali lipat dari apa yang mereka investasikan. Bahkan jika perusahaan lain Feng Yu tidak terdaftar, kekayaan bersihnya akan lebih dari Bill Gates. Feng Yu berada di jalur untuk menjadi miliarder terkaya di dunia. Pasar saham AS masih mengalami penurunan, namun penurunannya tidak seburuk sebelumnya. Saham-saham, terutama blue chip, masih kurang bagus karena tidak banyak orang yang berani berinvestasi di dalamnya. Harga saham mereka tidak menunjukkan tanda-tanda naik, tetapi beberapa saham perusahaan kecil sudah mulai naik. Dari pengamatan Feng Yu, dia tahu seseorang memanipulasi saham ini. Juga, banyak investor masih menarik diri dari pasar saham. Mereka menginvestasikan uangnya di pasar emas, membuat harga emas melambung tinggi. Serangan AS ke Afghanistan tidak akan berakhir dengan mudah. Perang secara resmi berakhir sekitar 2-3 tahun sebelum kelahiran kembali Feng Yu. Tentu saja perang ini berakhir karena Bin Laden tewas. Tapi alasan sebenarnya adalah AS sedang menghadapi tekanan internasional dari negara lain dan tekanan finansial dari dalam. Biaya militer untuk perang ini sangat tinggi, terutama gaji tentara AS. Mereka adalah salah satu prajurit dengan bayaran paling tinggi di dunia. Tentu saja gaji mereka masih lebih rendah dari tentara Italia. Mengirim pasukan ke Afghanistan mungkin telah menenangkan warga AS, tetapi hal itu membawa kerugian finansial bagi pemerintah AS. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, AS hampir bangkrut. Tapi ini hanya cara untuk menghindari membayar hutang mereka. Jika mereka bangkrut, mereka tidak perlu membayar hutang mereka. Tetapi invasi AS ke Afghanistan telah memamerkan kekuatan militer AS dan sekutunya. Selain Rusia, tidak ada negara lain, termasuk China, yang dapat melawan AS dalam hal kekuatan militer. Meskipun militer China telah berkembang pesat beberapa tahun ini, mereka kekurangan senjata ofensif. Mereka mungkin dikenal sebagai kekuatan darat terkuat di dunia, tetapi China dan AS dipisahkan oleh laut. Itu berarti orang lain dapat datang ke depan pintu Anda untuk menyerang Anda. Tetapi Anda tidak dapat meninggalkan rumah untuk menyerang mereka. China berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perang dengan AS. Beruntung,
Ekonomi China berkembang sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Dengan uang, mereka bisa mewujudkan rencana mereka untuk membeli kapal induk sendiri. China selalu mengklaim sebagai negara yang netral dan cinta damai. Tapi mereka tetap membutuhkan militer yang kuat untuk pertahanan jika ingin netral. Terutama China memiliki beruang kutub yang kuat sebagai tetangganya. Dari perspektif kepentingan nasional, China yang kuat akan menjadi ancaman bagi AS dan Rusia. AS dulunya adalah kakak laki-laki, dan Rusia tidak takut pada siapapun. Sejak zaman kuno, ada pepatah, bertemanlah dengan negara yang jauh dan serang negara tetangga. Hubungan China dengan Rusia berbatu-batu. Jika bukan karena AS, perang antara kedua negara mungkin sudah dimulai sejak lama. China tidak berniat untuk selalu berada di bawah perlindungan Rusia. Beberapa negara yang didukung oleh Rusia atau bekas Uni Soviet diserang oleh AS, dan Rusia tidak melakukan apa-apa. Alasan sebenarnya adalah mereka tidak punya uang untuk berperang dengan AS. Lagi pula, AS juga tidak berani menyerang Rusia. Karena Rusia tidak dapat mendukung negara ini, mereka dapat mendukung negara lain. Perang akan menguntungkan Rusia sebagai senjata paling populer. AK-47 diproduksi oleh Rusia. Sebagian besar negara yang menentang AS akan membeli senjata dari Rusia. Perang di Afghanistan ini berlangsung hampir 10 tahun di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Ini juga merupakan periode yang sama di mana ekonomi Rusia dan China tumbuh paling cepat. Karena perang ini, status AS sebagai negara paling kuat ditentang. Mendominasi bangsa lain tidak sejalan dengan tradisi dan budaya China. Tapi China masih bisa menerima tripartit. Saya tidak akan menggertak orang lain dan tidak akan membiarkan siapapun menggertak saya. Tentu saja, jika ada yang berani menggertak teman saya akan membantu mereka untuk membalas. Feng Yu, Fu Guangzheng, dan Li Zekai mengobrol panjang lebar. Dan Feng Yu memberi tahu mereka tentang prediksi harga emasnya di masa depan. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Li Zekai untuk berhati-hati lagi. Meski kemungkinan Feng Yu membuat prediksi yang salah tipis, dia tidak akan mengambil risiko. Ini juga mengapa dia tidak menggunakan semua dana dan leverage yang tinggi untuk membeli emas agar naik. Dia perlu menyisihkan dana darurat dan menggunakan leverage yang lebih rendah dan lindung nilai jika prediksinya salah. Saudara Feng, Kirilenko, dan kamu memiliki tambang emas di Rusia. Fu Guangzheng tiba-tiba bertanya. Feng Yu tersenyum dan mengangguk. Kami telah berinvestasi dalam banyak mineral di Rusia. Ini sejalan dengan kebiasaan Cina kita mencintai emas. Orang Rusia juga suka melipat. Li Zekai kagum. Kekayaan bersih Feng Yu akan melonjak lagi. Dia tidak hanya akan melakukan pembunuhan di pasar emas berjangka, tetapi investasinya di tambang juga akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ayah Li Zekai benar. Dia jauh dari Feng Yu dalam hal pandangan ke depan investasi. Feng Yu telah mulai berinvestasi dalam mineral bertahun-tahun yang lalu ketika bekas Uni Soviet hancur dan membeli tambang tersebut dengan harga rendah. Kakak Feng, saya punya teman yang keluarganya berbisnis emas. Merek keluarganya adalah salah satu dari 10 merek perhiasan teratas di dunia. Meski berada di peringkat ke-10, aksesoris emas mereka termasuk salah satu dari 3 besar dunia. Mereka mencari pasokan emas yang stabil. Apakah kamu tertarik? Tanya Fu Guangzheng. Feng Yu mengangkat alisnya. Dia sepertinya tahu keluarga mana yang dibicarakan Fu Guangzheng. Apakah kamu berbicara tentang keluarga Zheng? Bukankah mereka mendapatkan emasnya dari AS? Negara-negara Afrika, Saya ingat mereka juga memiliki beberapa kerjasama di China. Mengapa mereka tertarik untuk bekerja dengan saya? Itu benar. Itu keluarga Zheng. Pemasok mereka dari Afrika memiliki beberapa masalah. Dan China memiliki banyak batasan. Juga, mereka menghadapi banyak pesaing dan perlu mencari pemasok baru. Itu sebabnya mereka meminta saya untuk menghubungi Anda. Saya hanya meminta mereka. Dan terserah Anda untuk memutuskan. Fu Guangzheng menyiratkan bahwa orang dari keluarga Zheng ini hanyalah teman biasa. Feng Yu tidak perlu setuju karena dia. Jika dia setuju untuk membayar sesuai harga emas internasional setiap bulan, saya dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengannya. Baiklah, bantu aku untuk mengajaknya kencan besok. Saya akan berbicara dengannya. Saatnya menjual sebagian emas dari tambang. Catatan penerjemah. Bab ini adalah fantasi penulis. Para penulis Tiongkok ini selalu menganggap Tiongkok adalah yang terkuat, paling kuat, dan semua bangsa lain harus tunduk. Lucu karena media dan internet mereka dikuasai oleh negara.
Mereka tidak mendapatkan banyak akses ke informasi luar. Bagaimana mereka bisa menentukan bahwa mereka adalah yang terkuat tanpa membandingkan diri mereka dengan orang lain? Dari media yang dikontrol negara. Tertawa terbahak-bahak. Bab 1208 Pelanggan Besar. Zheng Zigang. Ketika Feng Yu berada di Hong Kong, dia bertemu dengannya 2 kali. Tapi saat itu, dia masih anak-anak. Bahkan sekarang, Zheng Zigang masih berstatus pelajar. Seorang mahasiswa Harvard. Dan telah kembali ke Hong Kong untuk Tahun Baru Imlek. Banyak yang mungkin tidak tahu tentang keluarga Zheng. Tetap saja, kebanyakan orang pasti pernah mendengar merek bisnis perhiasan keluarga mereka, Chow Tai Fook. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Chow hanya memiliki seorang putri, dan dia menikah dengan keluarga Zheng. Dengan demikian, bisnis ini jatuh ke tangan keluarga Zheng. Namun kepala keluarga Zheng semakin tua dan telah menyerahkan kekuasaannya kepada putra sulungnya selama beberapa tahun terakhir. Jika bukan karena ekonomi yang buruk dan khawatir berita pensiunnya akan mempengaruhi bisnis keluarga, dia pasti sudah pensiun sejak lama. Lagi pula, putra sulungnya sudah berusia 55 sekarang. Jika kepala keluarga Zheng adalah kaisar, putra mahkota akan memberontak. Tidak ada putra mahkota yang mau menunggu selama beberapa dekade untuk tahta. Tentu saja, Ratu Inggris berbeda. Zheng Zigang sangat beruntung tidak memiliki saudara laki-laki dan hanya memiliki 2 saudara perempuan. Itu berarti bisnis keluarga akan jatuh ke tangannya di masa depan. Dia dapat mewakili keluarganya untuk membuat beberapa keputusan meskipun tidak memiliki saham perusahaan. Saudara Guangzheng, saudara Feng, Zheng Zigang masih berusia awal 20-an, tapi dia tidak gugup sama sekali. Sebagian besar generasi kedua tidak akan begitu santai di depan Feng Yu. Dan ini meninggalkan kesan yang baik pada Feng Yu. Gang Zai. Duduk, kata Fu Guangzheng. Tempat pertemuan ini adalah kedai teh sarapan tradisional Hong Kong. Mereka dapat mengobrol sambil makan di ruang pribadi. Ada pengawal di luar. Dan mereka tidak khawatir orang lain menguping. Zheng Zigang telah memesan beberapa hidangan favoritnya dan disajikan dalam waktu 5 menit. Sarapan Hong Kong istimewa. Dan Feng Yu menyukainya. Zheng Zigang merasa lebih nyaman saat melihat Feng Yu dan Fu Guangzheng tidak terlalu peduli dengan etiket makan. Setelah selesai makan, Zheng Zigang menuangkan teh untuk Feng Yu dan Fu Guangzheng, dan mereka bersandar di kursi untuk menikmatinya. Gang Zai, aku telah memberi tahu saudara Feng tentangmu. Kalian berdua dapat melanjutkan untuk mendiskusikan detailnya. Saya telah meninggalkan cerutu saya di mobil saya. Saya akan pergi dan mengambilnya. Fu Guangzheng membuat alasan untuk meninggalkan ruangan dan meninggalkan Feng Yu dan Zheng Zigang sendirian. Saudara Feng, Chow Tai Fook keluarga saya adalah toko rantai perhiasan teratas di Asia. Kami juga salah satu yang terbaik secara internasional. Namun baru-baru ini kami menghadapi beberapa masalah dengan pemasok kami. Dan saya mendengar dari saudara Guangzheng bahwa Anda memiliki tambang emas. Kami ingin bekerja sama dengan Anda. Zheng Zigang duduk tegak. Saya tahu tentang Chow Tai Fook. Anda semua telah menemukan produk emas 99,99%. Dan ini adalah berlian, giok, mutiara, batu mulia, del di Asia. Saya juga akan senang jika kita bisa bekerja sama. Lagi pula, kami orang Cina. Zheng Zigang sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Tapi dia menjadi gugup lagi. Tapi, harga emas internasional belakangan ini terus naik. Saya perkirakan harga emas akan terus naik tahun ini. Kami dapat bekerja sama, tetapi pasokan emas kami tidak akan tinggi. Juga, saya ingin menyelesaikan pembayaran setiap bulan berdasarkan harga emas internasional. Itu berarti harga akan terus naik setiap bulan. Bisakah kalian semua menerima ini? Harga emas akan naik tahun ini. Dan Feng Yu tidak akan menandatangani kontrak harga tetap jangka panjang dengan Chow Tai Fook, yang akan membuat mereka mendapatkan penawaran yang bagus. Meskipun Feng Yu masih akan mendapat untung dari kesepakatan ini, apa yang akan dipikirkan Kirilenko? Lagi pula, Feng Yu suka menjaga rekan senegaranya, yang merupakan perusahaan China. Bahkan jika Kirilenko tidak menyuarakan ketidaksenangannya, dia akan merasa tidak bahagia di dalam. Feng Yu tidak ingin merusak persahabatannya dengan Kirilenko karena Chow Tai Fook. Saudara Feng, bolehkah saya bertanya berapa banyak emas yang bisa dihasilkan tambang Anda setiap bulan? Tanya Zheng Zigang. Jika dia bisa mendapatkan pasokan emas yang stabil, dia bisa menerima kondisi ini. Oh ya, aksesoris emas Chow Tai Fook juga dibanderol dengan harga emas internasional.
Mereka tidak akan menyerap selisih karena kenaikan harga emas. Berapa yang kalian semua butuhkan? Feng Yu meminta Zheng Zigang kembali. Mata Zheng Zigang berbinar. Dari nada suara Feng Yu, sepertinya dia bisa memenuhi permintaannya. Bisakah kita mendapatkan 300.000 ons 99% ke atas emas setiap bulan? Tanya Zheng Zigang. Keluarga Zheng ini menginginkan begitu banyak emas. 300.000 ons sebulan adalah produksi maksimum tambang emas Feng Yu. Artinya jika mereka bekerja sama, keluarga Zheng akan menjadi satu-satunya pelanggannya. Ini juga karena Chow Tai Fook juga merupakan mitra bisnis grup supermarket Taihua. Semua hypermart supermarket Taihua akan memiliki cabang Chow Tai Fook. Saat supermarket Taihua membuka lebih banyak cabang, Chow Tai Fook membuka lebih dari 100 cabang baru. Saat ini, Chow Tai Fook tidak terdaftar dan tidak terpengaruh oleh dua krisis keuangan tersebut. Aset bersih keluarga mereka mengalami kerugian minimal, tidak seperti Superman Lee. Kekayaan bersihnya turun karena harga sahamnya anjlok. Tidak hanya Chow Tai Fook yang kuat. Mereka telah bekerja sama dengan perusahaan perhiasan lain untuk menguasai pasar Asia dan menggunakannya untuk memasuki negara-negara barat. Itu sebabnya Chow Tai Fook membutuhkan volume emas yang tinggi. Mereka menggunakan status mereka untuk mendapatkan emas dan berlian dengan harga rendah dari perusahaan Afrika dan memasoknya ke perusahaan perhiasan lainnya. Itu sebabnya kerja sama mereka dengan perusahaan Afrika retak. Ketentuan kontrak berbeda untuk mitra yang berbeda. 300.000 ons sebulan mungkin menjadi masalah. Tapi 200.000 ons seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika produksi kami meningkat di masa depan, kami dapat memasok lebih banyak. Feng Yu berpikir sejenak dan berkata, setidaknya 200.000 ons sebulan setara dengan 2,4 juta ons emas setahun. Jumlah ini cukup untuk memenuhi permintaan Chow Tai Fook, karena mereka masih bisa membeli kembali sebagian emas dari pasar, dan mereka masih memiliki saluran lain. Tidak masalah. Bisakah kita menggunakan harga emas rata-rata untuk bulan ketika kita menyelesaikan pembayaran? Feng Yu mengangguk. Tidak masalah. Jika mereka memilih 1 hari dalam sebulan untuk menyelesaikan pembayaran, kedua belah pihak memiliki peluang untuk dirugikan. Harga rata-rata dapat mencegah pihak manapun menderita kerugian. Dan Feng Yu tidak memiliki masalah dengan pengaturan ini. Bisakah kita menandatangani kontrak 10 tahun? Keluarga Zheng membutuhkan persediaan emas yang stabil. Dan semakin lama kontraknya, semakin menguntungkan bagi mereka. Feng Yu mengangguk. Ini bukan masalah. Tapi saya ingin menambahkan klausul tambahan dalam kontrak. Misalkan Chow Tai Fook akan terdaftar. Saya harap perusahaan mineral beruang kutub kita akan mendapat prioritas untuk berinvestasi. Feng Yu juga berpikir Chow Tai Fook punya potensi. Feng Yu adalah dewa investasi. Dan jika dia akan berinvestasi di Chow Tai Fook, mereka akan sangat senang. Selain itu, tidak ada alasan untuk menolak klausul ini. Klausul ini dapat dimasukkan dalam kontrak. Bab 1209 Beli 10 tahun. 10 tahun ke depan akan menjadi bull run untuk emas. Dan tidak ada yang akan mengharapkan harga emas hampir mencapai $1.900 Amerika Serikat per ons. Itu sebabnya Feng Yu ingin mengontrol pasokannya untuk mendapatkan keuntungan maksimal darinya. Namun karena harga emas sudah mulai naik, saatnya untuk mulai menambang. Tambang yang dibeli Kirilenko tidak memiliki masalah dalam memasok 300.000 ons sebulan. Tetapi mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang di masa depan dan harus membatasi produksi mereka sekarang. Pada saat yang sama, mereka harus membawa peralatan dan teknologi yang lebih baru untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Feng Yu memanggil Kirilenko untuk berdiskusi dengannya. Kirilenko setuju tanpa ragu. Jika bukan karena Feng Yu, dia akan memulai produksi penuh untuk menjual mineral mereka. Sekarang, Feng Yu telah menemukan pelanggan besar untuk mereka. Dan apa yang perlu diragukan? Selain itu, ketentuan kontrak ini sangat menarik. Dan Kirilenko tidak punya alasan untuk menolaknya. Kirilenko bangun dengan senyuman di wajahnya setiap hari. Karena harga emas terus meningkat. Setiap orang kehilangan uang di pasar saham. Tetapi mereka menghasilkan uang dari pasar emas. Meskipun Feng Yu telah mengingatkan Kirilenko, tidak perlu menggunakan leverage yang tinggi. Tetapi penghasilannya masih sangat tinggi. Lebih penting lagi, dia tidak perlu khawatir tentang apapun karena Feng Yu akan memberitahunya jika ada perubahan. Kirilenko merasa diberkati memiliki teman baik seperti Feng Yu. Ketika orang bermitra melakukan bisnis, mereka akan khawatir pihak lain akan mendapatkan lebih banyak otoritas dan kekuasaan.
Tapi Kirilenko berbeda. Dia berharap Feng Yu akan lebih sering mengganggu bisnis mereka. Setiap kali Feng Yu mengganggu bisnis mereka, dia akan menghasilkan lebih banyak uang. Feng, apa yang akan kita investasikan dengan uang yang kita dapat dari menjual emas kita? Kirilenko bertanya. Apakah kamu masih bisa membeli tambang emas? Feng Yu bertanya. Mengapa tidak? Ini bukan masalah. Tapi harga emas telah naik baru-baru ini. Dan orang-orang itu mungkin tidak ingin menjualnya. Bahkan jika mereka menjual, mereka akan menuntut harga yang tinggi. Kirilenko menjawab dengan khawatir. Ini bukan masalah. Harga emas akan berlipat ganda dalam 4 tahun ke depan. Tentu saja. Kami perlu memasukkan inflasi dan biaya kami. Anda dapat memutuskan apakah itu sepadan dengan harganya. Berinvestasi di tambang emas akan menjadi bisnis yang menguntungkan. Feng Yu menjelaskan. Harga emas akan berlipat ganda dalam 4 tahun. Baiklah. Maka kita seharusnya tidak hanya berfokus pada Rusia. Kita juga bisa melihat negara lain. Saya ingat ada beberapa tambang emas di AS. Kirilenko merasa bangga. Anda, orang Amerika, selalu memanfaatkan kami orang Rusia. Kali ini aku akan menjadi orang yang mengambil keuntungan dari kalian semua. Oke, jika harganya masuk akal, kita dapat menginvestasikan uang kita. Tidak dibutuhkan. Kita bisa mendapatkan pinjaman. Jika masih belum cukup, kami akan memikirkan cara lain. Kirilenko tertawa. Meskipun bunga bank tinggi, pengembalian mereka dari pasar berjangka emas jauh lebih tinggi. Itu sebabnya mendapatkan pinjaman bermanfaat. Baiklah, Anda bisa membuat keputusan. Usai menutup telepon, Kirilenko langsung meminta anak buahnya menghubungi para pemilik tambang di AS itu. Dia meminta anak buahnya untuk memberitahu para pemilik itu bahwa perusahaan mineral beruang kutub Rusia ingin memperoleh tambang mereka. Harga bisa dinegosiasikan. Perusahaan pertama yang mereka hubungi adalah Freeport. Ini adalah perusahaan pertambangan AS dengan sejarah panjang dan memiliki beberapa tambang emas. Namun perusahaan ini memiliki niat untuk mengembangkan usahanya dan tidak hanya ingin melakukan penambangan emas saja. Mereka ingin masuk ke bisnis pertambangan tembaga, besi, dan logam lainnya. Namun, perusahaan tidak memiliki cukup dana, terutama karena perekonomian AS sedang tidak baik. Harga saham mereka juga anjlok, dan mereka terpaksa membatalkan rencana mereka untuk mengakuisisi perusahaan lain. Perusahaan ini dapat menerbitkan saham baru untuk mengumpulkan dana, tetapi harga saham mereka sekarang sangat rendah. Berapa banyak saham baru yang harus mereka keluarkan untuk mengumpulkan dana yang cukup? Juga, mereka harus berinvestasi dalam beberapa proyek penting seperti meningkatkan peralatan mereka. Saat ini, seseorang memberitahu mereka bahwa Taipan Top Rusia ingin membeli tambang emas mereka. Mereka mendengar bahwa Taipan Rusia ini sangat dermawan dan dapat meminta harga yang bagus karena dia ingin membeli tambang mereka. Tambang di bawah perusahaan Taikun ini semuanya berlokasi di Rusia. Apakah mereka akan memperluas ke luar negeri? Maka, manajemen Freeport mengutus perwakilannya untuk menemui anak buah Kirilenko untuk melihat apakah tawaran itu tepat. Jika tawarannya cocok, Freeport tidak keberatan menjual beberapa tambang emasnya. Tahun lalu, harga emas tidak dapat diprediksi, dan rumor mengatakan akan naik tahun ini. Tapi siapa yang tahu? Jika perang di Afghanistan berakhir, AS akan menjadi pasar paling menarik bagi investor. Mereka akan menyalurkan kembali dananya ke pasar saham. Harga emas bisa saja jatuh saat ini terjadi. Sederhananya, manajemen Freeport merasa AS akan segera menang. Pemerintah AS baru saja mengumumkan Bin Laden tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kirilenko telah menggunakan perusahaan pertambangannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman besar dari Rusia, dan negosiasi dengan Freeport berjalan lancar. Dia dengan cepat menandatangani kontrak untuk membeli 6 tambang yang berlokasi di Indonesia, Australia, AS, dan Peru. Ketika semua orang mengira ini adalah akhir dari ekspansi perusahaan penambangan beruang kutub, perwakilan Barrick Gold datang. Mereka juga merasa keuntungan emas tidak akan tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Karena ada orang bodoh yang ingin membeli tambang mereka dengan harga tinggi, mereka tidak keberatan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan sekarang. Juga, mereka dapat menggunakan uang itu untuk membeli tambang emas lainnya. Yang terpenting, mereka harus melewati krisis mereka saat ini sekarang. Pemegang saham Barrick Gold telah kehilangan cukup banyak di pasar saham. Dan kecepatan penambangan tambang emas mereka terlalu lambat bagi mereka untuk mendapatkan uang untuk mengkompensasi kerugian mereka. Sekarang,
Ada yang menawarkan tambang emasnya dengan harga tinggi. Mereka ingin segera menjualnya. Kirilenko mencapai kesepakatan dengan Barrick Gold untuk membeli 8 tambang emas di AS, Kanada, Brasil, Argentina, dan Australia. Setelah 2 putaran pembelian, beberapa perusahaan pertambangan kecil mulai menghubungi Kirilenko. Mereka hanya memiliki 1 atau 2 tambang emas, tetapi beberapa di antaranya memiliki hak penambangan abadi. Itu berarti mereka dapat menambang sampai tambang habis. Kirilenko terus membeli tanpa ragu dan membeli 9 tambang emas lagi. Perusahaan Anglo-Afrika Selatan juga menjual 3 tambang emas ke perusahaan mineral beruang kutub. Dalam beberapa tahun terakhir, harga emas tidak tinggi, dan Anglo Company tidak menghasilkan banyak keuntungan. Selain itu, perusahaan pertambangan ini seringkali memiliki rasio utang yang tinggi. Perusahaan tanpa utang, seperti Polar Bear Mineral Enterprise, jarang ada di industri pertambangan. Namun setelah mengambil pinjaman, rasio utang Polar Bear Mineral Enterprise menjadi 78%. Ini jauh lebih tinggi dari garis peringatan. Tapi Kirilenko dan Feng Yu tidak khawatir. Mereka dapat dengan mudah mentransfer dana untuk membayar hutang. Selain itu, tambang mereka masih belum beroperasi dengan kapasitas penuh. Jika mereka meningkatkan produksi tambangnya, rasio utang akan turun dengan cepat. Polar Bear Mineral Enterprise sekarang memiliki 32 tambang emas dan merupakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia. Bab 1210 pemain NBA yang belum dirangkai setelah tahun baru Imlek 2002, Feng Yu terbang ke AS. Tapi kali ini, 2 pemain bola basket China terbang bersamanya di pesawatnya. Feng Yu mengirim kedua pemain ini untuk masuk ke NBA. Salah satunya adalah pria Mongolia yang tinggi dan besar, dan dia akan pergi ke Nets. Rekan lainnya, yang hampir bisa menyentuh pinggiran tanpa melompat, akan pergi ke tim angin dan hujan. Perdagangan pemain akan berhenti 4 hari setelah pertandingan All-Star. Kecuali ada cedera besar, semua perdagangan dan penandatanganan pemain baru tidak diperbolehkan. Beruntung, kontrak kedua pemain ini sudah diselesaikan lebih awal. Dan jika lulus tes kesehatan, mereka bisa bergabung dengan tim. Tes medis masih diputuskan oleh tim Nets dalam kondisi bagus tahun ini. Kit tidak menderita cedera lutut seperti yang dia alami di kehidupan Feng Yu sebelumnya dan masih dalam performa terbaiknya. Selama 2 musim terakhir, ketika mereka sengaja bermain buruk untuk mendapatkan draft pick, dia melatih tembakannya dengan keras dan masuk ke dalam tim All-Star. Tidak peduli seberapa bagus Kit bermain dan berapa banyak assist yang dia dapatkan, para penggemar tidak memberinya pengakuan yang layak karena dia tidak bisa mencetak gol. Selama beberapa musim, rata-ratanya kurang dari 1 poin. Meski memiliki lebih dari 10 assist dan rebound terbanyak untuk seorang guard, fans tetap menyukai pemain yang bisa mencetak gol. Dengan Carter, Gasol, Andre, dan Randolph bergabung dengan tim Nets tiba-tiba menjadi penantang juara timur dari tim terbawah. Carter rata-rata mencetak 24,3 poin, 3,6 assist, 438 rebound. Kit rata-rata mencetak 18,1 poin, 10,9 assist, 8,7 rebound. Gasol berpeluang mendapatkan Rookie of the Year Award dengan raihan 16,9 poin, 10,4 rebound, 4,1 assist, dan 1,9 blok. Andre yang bergabung dengan Nets setelah kontraknya dengan Rusia mendapatkan 13,1 poin, 4,4 assist, 5,1 rebound, 2,1 steal, dan 1,8 blok. Bahkan Randolph yang diremehkan oleh semua orang berhasil mendapatkan 12,6 poin, 7,6 rebound, dan 2,3 assist. Tahun ini, Nets memiliki 5 pemain dengan rata-rata poin di atas 10. 3 pemain Nets telah memasuki tim All-Star tahun ini, dan mereka hampir menyamai rekor tim angin dan hujan dengan memilih 4 pemain ke dalam tim. Mereka adalah Gasol, Andre, dan Randolph. Parker hampir berhasil masuk ke tim All-Star. Nets yakin bisa menjadi juara wilayah timur. Tetap saja, Lakers mungkin adalah juara wilayah barat. Tidak ada seorang pun di Nets yang memiliki fisik untuk menghentikan Shaq. Kedua penyerang tengah mereka bukan tandingan Shaq. Gasol dan Randolph juga tidak bisa menghentikannya. Jika mereka tidak bisa menghentikan Shaq, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara umum. Bagi Feng Yu, tidak masalah jika dia kalah dalam kejuaraan umum, karena timnya pernah memenangkannya sekali. Tapi bagi Kirilenko, jika timnya tidak bisa menjadi juara umum, bagaimana dia akan mengejek Paul Allen?
Ini tidak akan menyenangkan lagi. Kirilenko mencari di Rusia dan bahkan negara-negara bekas Uni Soviet untuk penyerang tengah besar yang bisa menandingi Shaq tetapi tidak berhasil. Feng Yu merekomendasikan Betir. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Betir dipilih oleh Spurs untuk menghentikan Shaq. Dia berhasil menghentikan Shaq dan membantu pertahanan. Pengintai Nets segera pergi ke Betir setelah rekomendasi Feng Yu. Mereka melihat ukuran Betir dan puas setelah menguji kekuatannya. Bagaimanapun, mereka tidak meminta Betir untuk mencetak gol atau mendapatkan rebound. Mereka hanya membutuhkan dia untuk melakukan pelanggaran dan menghentikan Shaq. Jadi, Nets menawarkan kontrak yang dijamin kepada Betir. Tiba-tiba, Feng Yu menemukan cara untuk mendapatkan Yao Ming. Jika Yao Ming bergabung dengan draft tahun ini, dia akan menjadi pilihan nomor 1 atau nomor 2. Dia tampil terlalu baik di Olimpiade Sydney dan menarik perhatian banyak pengintai. Satu-satunya cara adalah meminta Yao Ming untuk tidak berpartisipasi dalam draft dan langsung bergabung dengan tim angin dan hujan. Namun, gaji Yao Ming akan jauh lebih rendah karena batasan gaji. Dan lebih sedikit orang yang akan memperhatikannya jika dia langsung bergabung dengan tim angin dan hujan. Tapi Feng Yu berjanji padanya bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak sebagai balasannya. Itu hanya uang. Feng Yu dapat menawarinya beberapa kontrak iklan. Dan penghasilannya akan jauh lebih tinggi dari gaji yang seharusnya dia dapatkan. Juga, Feng Yu dapat membayar wartawan untuk menulis berita tentang dia. Jika dia bisa tampil dengan baik, semua orang akan memperhatikannya. Jadi, Yao Ming menandatangani kontrak dengan tim angin dan hujan dan menyerah pada draft. Beberapa tahun ini, tim bola basket Tiongkok sering datang ke AS untuk berlatih bersama tim angin dan hujan. Ini membuat tim China mengetahui gaya permainan Amerika dan seberapa lebar jaraknya. Meski perbedaan ukuran antara orang Asia dan bule besar, itu hanya alasan. Lihatlah Pers. Dia dianggap berukuran rata-rata di antara para pemain NBA. Tetapi dia masih bisa masuk ke tim All-Star dengan keahliannya. Selama beberapa sesi latihan, Yao Ming dapat merasakan kecintaan Feng Yu pada bola basket. Dia percaya Feng Yu tidak akan menipu dia. Lagi pula, mengapa seorang Taipan top menipu dia? Wen Dongjun telah membantu berbicara dengan administrasi umum olahraga. Dan Yao Ming mendapat lampu hijau untuk bergabung dengan tim angin dan hujan. Ketika berita tentang Yao Ming dan Betir menandatangani kontrak dengan tim angin dan hujan dan jaring menyebar, banyak pemilik tim berteriak curang. Yao Ming seharusnya menjadi pilihan No. 1 dalam draft. Bagaimana dia bisa bergabung dengan tim angin dan hujan sebagai pemain yang tidak terdaftar? Adapun Betir itu, pemiliknya tidak bisa diganggu dengannya. Yang dia miliki hanyalah kekuatan kasar dan hanya bisa lolos sebagai draft putaran kedua. Tahun ini, tim-tim seperti Rockets, Bulls, Warriors, Grizzlies, sedang mencoba untuk meningkatkan kedudukan mereka. Dan mereka berteriak-teriak atas apa yang dilakukan oleh tim angin dan hujan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ingin memilih Yao Ming, karena pemain ini telah membuktikan dirinya di kompetisi internasional. Sama seperti Gasol tahun lalu, dia tidak mengalami masalah dalam beradaptasi setelah bergabung dengan NBA dan bahkan mungkin masuk ke dalam jajaran bintang dalam waktu 3 tahun. Banyak orang mengatakan bahwa Yao Ming memiliki potensi yang lebih tinggi daripada Gasol. Yao Ming memiliki tinggi, keterampilan, dan cepat. Bahkan Rockets mengumumkan akan membangun tim di sekelilingnya. Meskipun mereka sedang membangun kembali tim mereka sekarang, mereka masih belum cukup baik. Jadi bagaimana jika tim-tim ini menangis karena ini? Kedua pemain ini telah bergabung dengan NBA secara legal. Apa masalahnya jika Yao Ming ingin menyerah menjadi pilihan No. 1 dan gaji yang lebih tinggi? Lalu bagaimana dengan para pemain All-Star yang menurunkan gajinya untuk mencoba tetap berada di tim yang bisa memenangkan kejuaraan? Anda semua mungkin menangis sekarang. Tetapi jika para pemain ini ada di tim Anda, apakah Anda masih akan membuat keributan? Siapa Anda untuk menilai? Jika Anda mampu, Anda juga dapat membujuk pemula tersebut untuk menyerah pada draft dan bergabung dengan tim Anda. Feng Yu menatap Yao Ming dan Betir. Berlatih keras setelah kalian semua bergabung dengan tim. Kalian berdua akan menjadi orang yang akan merevitalisasi bola basket China. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.